Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada dua informasi yang menjadi pencarian dari warganet. Ini ada dua sosok nama ya, Marcel ya. Jadi hari ini ada sosok nama Menkyu dan juga sosok nama pelatih Indonesia. Jadi dua-duanya sebenarnya lagi banyak diperbincangkan karena dua-duanya agak kontroversi ya. Kita akan bahas seperti apa kontroversinya ya. Kita akan bahas ya. Yang pertama ini karena cukup banyak ini terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ada lebih dari 9.000 pencarian dan kita akan bahas lengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tunggu apa? Jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit akan naik kalau ekonominya maju gitu kan. Ya pemirsa, kita langsung saja mulai bahas ya terkait dengan trending topik yang pertama. Ini terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memang menarik perhatian publik sejak menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tepatnya adalah pada tanggal 8 September 2025. Jadi setelah 1 bulan menjabat Menteri Keuangan, kemudian sosok Yudi, maksud kami Purbaya Yudi Sadewa ini dikenal sebagai sosok ekonom yang berbeda dari kebanyakan pejabat negara. Karena bukan hanya dari kebijakannya saja, tapi juga dari caranya menyampaikan, dari gaya komunikasi, menyampaikan pesan kepada publik yang seringkali dianggap lebih ceplas-ceplos. Nah, banyak juga pihak yang menilai bahwa gaya Purbaya ini menggunakan bahasa ataupun diksi yang mudah dimengerti oleh masyarakat dalam menyampaikan hal-hal terkait dengan ekonomi. Jadi masyarakat merasa lebih dekat dan juga lebih paham dengan apa yang disampaikan oleh seorang Menteri Keuangan. Iya, jadi ini agak berbeda ya pemirsa dengan gaya komunikasi mayoritas politisi. Kalau gaya komunikasi dari Pak Purbaya ini justru dikenal sebagai sebutan koboi. Ini sudah diklaim juga sama dirinya ya ketika waktu baru dilantik ya. Katanya dia tuh koboi gitu. Nah, jadi pemirsa, istilah ini bukan berarti kasar, namun menggambarkan cara bicara yang ceplas-ceplos, penuh humor dan juga apa adanya. Nah, Purbaya Yudi Sadewa ini adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. Dan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Purbaya dalam acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat fondasi fiskal Indonesia yang telah dibangun oleh pendahulunya Sri Mulyani Indrawati. Purbaya juga menekankan dirinya akan bekerja keras dan meminta dukungan oleh semua pihak. Purbaya juga menyadari bahwa banyak pihak yang meragukan kemampuannya mengelola ekonomi nasional. Ia pun langsung unjuk gigi dan menjanjikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 6% dalam waktu dekat dan mencapai angka 8% dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Seperti apa ya nanti gebrakannya ini ya Marcelina? Karena kan 6-8 ini bukan angka yang kecil ya untuk pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Iya betul, apalagi kalau kita lihat ya memang terkait dengan sejumlah kebijakan ini juga sudah mendapatkan komentar begitu ya dari Menteri Keuangan. Ada beberapa langkah yang akan diambil. Nah, bahkan usai menghadiri rapat kerja perdananya pemirsa dengan Komisi 11 DPR RI, Menkyu Purbaya membuat gebrakan yaitu menggelontorkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sistem perbankan guna mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah ini merupakan komitmen Purbaya dalam menghidupkan kembali 2 mesin perekonomian, yakni mesin fiskal dan juga moneter. Nah, untuk selengkapnya kita akan simak pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa berikut ini. Jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit nggak akan naik kalau ekonominya nggak maju gitu kan. Sudah pernah kita balik. Kita kasih uang banyak, kredit tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan. Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan
sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa, yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pinter nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh lebih cepat. Nah, pemirsa, baru-baru ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyampaikan statement ya bahwa pihaknya sebagai Menq ini menolak utang kereta cepat Indonesia China KCIC atau WUSH dibebankan ke APBN. Utang proyek kereta cepat Indonesia China KCIC atau WUSH ini menembus 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat sehingga membuat PT Kereta Api Indonesia dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan untuk menanggung kerugiannya. Nah, menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat ini seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia. Bendahara negara itu menyebut bahwa saat ini pihaknya belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang WUSH ditanggung oleh negara. Dan Purbaya juga menilai Danantara ini sudah punya kapasitas keuangan yang cukup kuat seperti dari dividen untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu mengandalkan APBN. Kita simak selengkapnya pernyataan Menq Purbaya soal utang kereta cepat berikut ini. Terkait WUSH Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan WUSH sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Ya pemirsa, kemudian juga ada hal menarik dari Menteri Purbaya ini. Ia mengatakan bahwa berjanji tidak akan menggerek cukai dan harga jual eceran atau HJE rokok pada tahun 2026. Purbaya juga mengatakan belum ada kebijakan untuk menaikkan HJE rokok di tahun 2026. Menq Purbaya yang baru menjabat sejak bulan September kemarin memang menaruh perhatian khusus pada industri rokok. Terlebih pada beberapa kasus pemutusan hubungan kerja belakangan ini yang menerpa sejumlah pabrikan rokok. Selain mengkritik tarif cukai rokok, Purbaya juga tak segan membasmi produk ilegal yang bertebaran di toko online alias marketplace. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu pemicu melemahnya industri rokok dalam negeri. Pemerintah memang tidak menaikkan cukai rokok pada tahun 2025. Akan tetapi, Menq Sri Mulyani sebelumnya juga telah menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT sekitar 10% pada tahun 2023 dan 2024 lalu. Jadi kita akan membahas juga ya Marcel lebih dalam kepada pengamat sebenarnya seperti apa sih respons dari masyarakat jika punya menteri yang lebih ceplas-ceplos ngomongnya. Apakah memang benar lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan apakah memang akan dilanjutkan juga kebijakan-kebijakan yang sudah dilontarkan oleh menteri kita ini ya? Ya, atau jangan-jangan karena ini juga ya Pak Purbaya ini dipilih oleh Presiden Prabowo sebagai Menq yang menggantikan Sri Mulyani. Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, selamat sore. Masih siang ya, selamat siang. Sore, Mas Adi Pray. Selamat siang. Iya, Mas Adi Pray, kalau kita lihat ini memang dari cara komunikasinya Menq Purbaya ini sangat percaya diri dan juga ada sejumlah kebijakan yang memang secara tegas disampaikan, mungkin juga mengagetkan publik. Nah, menurut Mas Adi, bagaimana? Apakah ini memang salah satu strategi yang tepat diambil oleh sosok seorang Menq yang dipandang secara dunia? Saya kira ada dua hal. Pertama, memang harus kita akui dengan gaya komunikasi politik Pak Purbaya ini tentu dalam banyak hal cukup membantu bagaimana rakyat secara umumnya, terutama masyarakat kita yang kelas bawah, itu memahami istilah-istilah dan persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita hari ini. Karena kalau kita mau jujur ya, bicara tentang ekonomi ini kan rumit. Ada angka-angka, ada istilah-istilah yang sangat tidak familiar. Dan bahkan nyaris istilah yang dalam ekonomi itu tidak pernah didengarkan oleh publik. Tapi di tangan Pak Purbaya sebagai
Menteri Keuangan yang baru, istilah-istilah ekonomi, istilah-istilah fiskal yang rumit sekalipun itu sangat mudah untuk dipahami, terutama dalam konteks seakan-akan ekonomi itu adalah persoalan bahasa keseharian kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita mau jujur, setelah gaya komunikasi politik yang dinilai down to earth langsung menyentuh kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan fiskal, soal optimisme terkait dengan pembangunan ekonomi, tentu yang paling banyak ditunggu oleh publik itu adalah apa dampak yang kemudian bisa dilihat secara signifikan. Oke lah, semua publik memberikan apresiasi, ini gaya koboi, ini gaya belak-belakan, semua masyarakat sudah memahami istilah-istilah ekonomi. Yang paling penting apa efek dan dampak ekonominya kepada masyarakat, misalnya apakah dengan gaya komunikasi politik yang semacam ini secara perlahan misalnya kemiskinan dan pengangguran bisa dikurangi. Apakah persoalan-persoalan fiskal yang selama ini gonjang-ganjing juga ada solusinya sehingga recovery ekonomi kita itu sesuai dengan harapan. Jadi setelah bicara tentang gaya komunikasi politik, tentu yang diinginkan oleh publik dampak signifikan terkait dengan perekonomian secara nasional. Misalnya soal apakah bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang memang harus kita akui belakangan ini agak sedikit lesu karena efek dari krisis ekonomi global. Apakah dengan adanya komunikasi politik yang koboi ini misalnya bisa menekan angka yang terkait dengan soal pemutusan hubungan kerja yang saya kira di sejumlah pabrikan beberapa waktu yang lalu menjadi menu keseharian kita yang kita baca. Ini adalah dua hal yang saya kira kalau kita mau jujur bicara tentang Pak Purbaya hari ini. Kalau mau ditambahkan adalah variabel yang ketiga, yaitu tentang adanya optimisme. Kalau kita mendengarkan statement-statement yang disampaikan oleh Pak Purbaya, seakan-akan ngurus ekonomi di negara kita itu sangat mudah. Jangankan pertumbuhan ekonomi 5%, kata Pak Purbaya, jangankan 5%, 6%, 7% adalah hal yang mudah. Yang paling penting adalah political will, yang paling penting adalah bagaimana berusaha semaksimal mungkin supaya persoalan-persoalan ekonomi yang selama ini agak gonjang-ganjing itu bisa distabilkan, dan yang paling penting itu kembali kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi itu sesuai dengan ekspektasi. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu ya. Karena waktu terbatas. Tapi Mas Adi berarti memang kalau dengan adanya komunikasi yang cukup mudah dipahami oleh masyarakat, berarti kan memang optimis ya masyarakat ini percaya dengan Menkyu yang saat ini. Tapi Mas Adi kalau kita lihat kan memang Menkyu beberapa saat ini membantah sejumlah kebijakan ya, seperti adanya kebijakan untuk membayar utang KCIC, kemudian juga kemarin baru saja membantah adanya arahan dari Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nah kalau dari adanya ketidaksepahaman antara kebijakan pemerintah, ini bagaimana respons dari masyarakat nantinya, Mas Adi? Ya, saya kira secara prinsip satu hal yang disampaikan oleh Pak Purbaya menurut saya cukup bagus ya, yang menegaskan bahwa yang paling penting user utama yang dimiliki oleh Pak Purbaya adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi sekalipun ada silang pendapat, silang mungkin persepsi terkait dengan beberapa isu, yang paling penting Pak Purbaya itu mendapatkan apresiasi dan mendapatkan dukungan dari Presiden Republik Indonesia. Ketika misalnya Pak Purbaya menyinggung terkait dengan beban APBN 70% ya dari APBN kita karena mensubsidi gas LPG tabung gas 3 kg, itu kan juga diapresiasi oleh publik. Antar kementerian memang beda pendapat, tapi Purbaya dengan gaya komunikasinya ingin menjelaskan bahwa begitu banyak sebenarnya subsidi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan tabung gas LPG itu juga cukup luar biasa. Termasuk juga misalnya ketika terkait dengan pemangkasan, terkait dengan TKD ya, transfer ke daerah, itu juga bukan perkara mudah tentu saja. Ini adalah sebagai strategi bagaimana fiskal kita kembali sehat, bagaimana strategi keuangan kita itu kembali melakukan recovery sesuai dengan harapan, sehingga daerah-daerah itu tidak melulu misalnya sangat tergantung dengan pusat yang saat ini sedang menata bagaimana keuangan dan fiskalnya itu sesuai dengan ekspektasi. Bagi saya ini adalah manuver-manuver yang tentu saja sangat layak untuk kita tunggu ya, apakah akan ada efek secara signifikan bagaimana pemulihan ekonomi terkait dengan fiskal skala nasional itu bisa membuat bagaimana kondisi ekonomi kita yang sudah memasuki 1 tahun kira-kira begitu pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu diharapkan sesuai dengan harapan-harapan yang ada di masyarakat saat ini. Soal daya beli yang meningkat, pengangguran dan miskinan misalnya bisa ditekan, PHK itu bisa
dihentikan, dan yang paling penting mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Inilah yang saya sebutkan, efek dan gaya komunikasi politik Pak Purbaya yang berbelakang, dinilai menggunakan bahasa yang cukup membumi, dan yang paling penting sangat mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Inilah yang saya kira apa yang kemudian membuat Pak Purbaya itu dalam banyak hal memang ada optimisme yang ditangkap oleh publik bahwa di tangan Pak Purbaya rasa-rasanya ekonomi kita nggak rumit-rumit amat, semuanya bisa selesai. Misalnya terkait dengan cukai rokok, Pak Purbaya itu menjamin bahwa tidak akan ada peningkatan terkait dengan cukai rokok. Ini bisa jadi bentuk edukasi juga ya Mas Adi ya, bagaimana cara komunikasi dari seorang pejabat publik. Tapi PR-nya tadi memang harus lahir menjadi kebijakan yang berdampak ya untuk masyarakat, seperti lapangan kerja, daya beli dan sebagainya. Terima kasih Mas Adi Praitno, analis politik, sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.